Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang menceritakan sejarah, biografi, dan cerita kehidupan. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan sebuah sejarah dari negara kita tercinta, Indonesia. Sejarah yang saat ini menjadi perdebatan di kalangan pengamat sepak bola. Lantaran banyak pemain naturalisasi yang mengisi skuad timnas Indonesia. Di episode kali ini, kita akan mencoba sedikit menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa banyaknya para pemain top dunia dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk tekan like, share, komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Orang Indo, atau yang dalam bahasa Belanda disebut Indo-Europeanen, adalah kelompok etnik mestizo yang ada atau pernah ada di Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Kelompok etnik yang sekarang menjadi kelompok etnik minoritas terbesar di Belanda. Kelompok etnis ini dicirikan dari kesamaan asal-usul rasial, status legal, dan kultural. Kaum Indo merupakan keturunan campuran antara orang dari etnik tertentu di Eropa terutama Belanda, tetapi ada juga yang dari Portugal, Spanyol, Jerman, Belgia, dan Prancis. Dengan fenotipe Eropa dan orang dari etnik non-Eropa tertentu di Hindia Belanda, Indonesia. Secara hukum, sebagian besar berstatus sebagai warga Eropa di Hindia Belanda atau Europeanen. Mereka menjunjung nilai-nilai budaya Eropa terutama Belanda dengan banyak pengaruh lokal Indonesia pada derajat tertentu dan dalam kehidupannya sehari-hari. Meskipun demikian, ke dalam kelompok etnik ini dimasukkan pula orang Eropa yang datang dan menetap cukup lama di tanah Indonesia atau yang lahir di Indonesia. Karena di antara kalangan kaum keturunan campuran sendiri terdapat rentang fenotipe yang luas, sehingga faktor penampilan tidak bisa dijadikan satu-satunya pembatas untuk kelompok etnik ini. Kelompok berdarah campuran adalah mereka yang biasa dikenal sebagai orang Indo, dalam bahasa Belanda disebut Mestias, atau dalam bahasa Portugis disebut Mestizos, sedangkan mereka yang berdarah murni, di Eropa dikenal sebagai Totok dalam bahasa Melayu, Bleachvers dalam bahasa Belanda, atau Kreol. Semenjak dibukanya keran investasi asing besar-besaran pada era Orde Baru dan juga meningkatnya arus kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, kaum Indo juga mencakup mereka yang terlahir dari darah Denmark, Norwegia, Finlandia, Rusia, Italia, Amerika Latin, Serbia ataupun yang salah satu orang tuanya berasal dari Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua dan sesudahnya menjadi titik awal diaspora bagi kaum Indo, sehingga saat ini keturunan mereka banyak dijumpai di Belanda, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, serta beberapa negara lain. Di Belanda, kaum Indo sekarang dianggap sebagai kelompok minoritas terbesar dengan total sekitar 500.000 orang. Mereka dikenal dengan beberapa istilah, seperti Indische Nederlander atau Indische saja. Secara budaya mereka berhubungan dekat dengan kelompok etnik Maluku di Belanda. Di Amerika Serikat mereka dikenal sebagai Dutch Indonesian atau Indonesian Dutch dan kebanyakan bermukim di California. Di Indonesia sendiri jumlah mereka sedikit dan kebanyakan keturunannya terintegrasi atau melebur dengan berbagai kelompok etnis lain walaupun kebiasaan berbahasa Belanda masih dijalankan di dalam keluarga. Istilah orang Indo di dalam penggunaan bahasa Indonesia masa kini mengalami pergeseran arti dan dipakai secara taksa atau ambigu. Sebutan ini juga digunakan untuk menyebut semua orang Indonesia sebagai kependekan dari orang Indonesia, sekaligus juga untuk menyebut peranakan campuran orang Indonesia dengan bangsa lain, tanpa melihat latar belakang asal-usul non-Indonesianya, yang tidak harus Eropa. Kaum Indo terbentuk hampir seusia dengan kedatangan saudagar-saudagar Eropa, diawali oleh orang Portugis, lalu Spanyol, Inggris, dan kemudian Belanda. Bangsa-bangsa Eropa lain, seperti Belgia, Jerman, Prancis, dan Denmark berdatangan sesudahnya. Periode awal pembentukan, era Portugis dan Spanyol 1500 hingga 1600. Penjelajah dari Eropa mulai ramai datang ke Nusantara pada awal abad ke-16, sebagai konsekuensi dari zaman penjelajahan Age of Exploration yang melanda Eropa. Banyak di antara mereka yang tertarik untuk atau terpaksa menetap di negeri tujuan. Mereka adalah orang Portugis dan Spanyol beserta budak-budak mereka dari India, Sri Lanka, Malaka, atau Nusantara bagian timur, seperti Maluku, Bali, atau Bugis. Misi Eropa berdatangan karena bisnis dan perdagangan, namun ada pula yang menetap karena tugas keagamaan. Cukup banyak yang kemudian menikah atau bahkan memiliki anak tanpa ikatan pernikahan dengan penduduk setempat, mengingat pendatang dari Eropa semuanya lelaki.
Di Malaya, keturunan mereka saat ini disebut sebagai Melayu Eropa. Di Indonesia, sisa-sisa dari masyarakat campuran ini dapat ditemukan di Maluku, Flores, Kampung Tugu Cilincing Jakarta Utara serta Kampung Lamno Jaya, Aceh Barat. Di Aceh sendiri masyarakat yang terakhir ini sekarang nyaris punah akibat bencana tsunami Aceh 2004. Walaupun periode relatif ini singkat, terdapat banyak warisan budaya masyarakat ini yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Cara bergaul orang Portugis yang relatif terbuka dan tidak rasis membuat budayanya banyak terserap secara mudah. Berbagai tanaman asal Amerika tropis, beberapa jenis kue, terutama bolu, sejumlah produk rumah tangga umum, serta berbagai permainan dan hiburan dari Eropa mulai dikenal masyarakat Nusantara melalui pendatang ini dan keturunannya. Laporan Belanda pada abad ke-19 bahkan menyatakan bahwa bahasa Portugis masih dipakai oleh orang-orang keturunan campuran Eropa mestizo di Batavia. Musik keroncong adalah bentuk musik dari masyarakat campuran warisan masa ini dan kelak menjadi salah satu penciri kultur Eropa Indonesia pada abad ke-20. Menjadi kelas masyarakat tersendiri, di bawah VOC 1600 hingga 1799. Penulis sejarah Belanda, Vleke, banyak menggambarkan peri kehidupan masyarakat Eropa Indonesia pada abad ke-17 hingga ke-18. Pada masa itu, orang berdarah Eropa terpusat di Batavia dengan jumlah tidak mencapai 10.000 orang, namun berkuasa. Kehidupan mereka sulit, terlihat dari banyaknya yang meninggal beberapa bulan setelah tinggal di Batavia. Praktis semua beragama Kristen. Bahasa yang mereka pakai adalah campuran Belanda, Portugis, dan Melayu. Mereka dapat dipisahkan dalam dua kelompok yaitu, kelompok Trekkers dan kelompok Bligevers. Kelompok Trekkers, atau yang masa kini disebut ekspatriat, adalah orang Eropa yang segera berkeinginan kembali ke Eropa setelah tugasnya selesai. Dan kelompok Bligevers adalah mereka yang mampu beradaptasi, lalu menetap di Hindia Belanda. Kelompok Bligevers ini banyak yang beristri orang setempat yang dijuluki Nyai, seperti dalam legenda Nyai Dasima, atau orang Tionghoa. Kedua kelompok ini juga berbeda orientasinya. Para kelompok Trekkers cenderung mempertahankan nilai-nilai Eropa Barat sehingga selalu eksklusif dan elitis. Sementara para kelompok Bligevers cenderung meleburkan diri ke dalam nilai-nilai lokal, meskipun mereka tetap merupakan representasi kultur Eropa. Namun, orang Belanda secara keseluruhan pada umumnya lebih banyak terserap dalam nilai-nilai setempat daripada sebaliknya. Mereka inilah yang menjadi inti masyarakat kelas menengah berciri kosmopolitan di Batavia pada masa itu. Orang-orang ini takut mandi, suka minum-minum arak Batavia yang terkenal arak terbaik di seluruh Asia, dan suka bertaman. Contoh dari orang Eropa Indonesia adalah Peter Elberfeld. Seorang keturunan Jerman Siam yang dituduh memimpin kerusuhan pada 1721, dan orang Eropa Indonesia lainnya adalah C. Suthoff, yang merupakan menantu pelukis ternama Belanda, Rembrandt. Pengaruh VOC sebenarnya hanya kuat di Batavia, sebagian Jawa, serta di Maluku Minahasa. Di wilayah-wilayah ini mulai muncul perbedaan kelas sosial berdasarkan warna kulit, meskipun belum dilembagakan secara hukum. Masyarakat Eropa dan keturunannya menempati kawasan terpisah dari kelompok lainnya. Di dalam masyarakat ini juga mulai terjadi segregasi. Kaum Trekkers serta Bligevers yang tidak memiliki darah campuran disebut Belanda Totok, menganggap dirinya lebih tinggi daripada mereka yang memiliki darah campuran. Kaum campuran atau Miesling, ini biasanya dipekerjakan di kantor-kantor dagang untuk membantu tugas-tugas pencatatan atau lapangan. Pendidikan mereka kurang diperhatikan dan banyak bergaul dengan para budak. Sebagai akibatnya, mereka banyak menyerap budaya lokal dan kurang memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang memadai. Bahkan tercatat bahwa pada akhir abad ke-18 banyak keturunan Belanda Eropa yang lebih fasih berbahasa Kreol Portugis atau Melayu pasar daripada bahasa Belanda. Dari mereka ini kemudian muncul dialek bahasa Belanda yang khas, Indisch Nederlands, dan sejenis bahasa Kreol yang dikenal sebagai bahasa pecok. Pada masa ini pula sejumlah budak lokal yang dibebaskan dan kemudian memeluk agama Kristen lambat laun ikut terserap dalam masyarakat Eropa Indonesia. Masa keemasan, Hindia Belanda 1800 hingga 1942. Perubahan besar yang terjadi di Eropa pada awal abad ke-19 atau pada peran Napoleon dan diberlakukannya kultur stelsel oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch membuat orang Eropa Indonesia mulai menyebar ke berbagai tempat di Nusantara, terutama di Jawa dan sebagian Sumatera, terutama untuk mengurus perkebunan-perkebunan. Banyak pendatang, sebagian besar berasal dari Belanda ditambah beberapa orang Jerman dan Inggris. Untuk pengaturan ketertiban hukum, pemisahan ke dalam 3 kelompok, Europeanen atau orang Eropa, Vreemde Oosterlingen atau orang Timur Asing, dan Inlanders atau pribumi.
Pengaturan ini diberlakukan semenjak 1854 yang tercantum di Regeringsreglement di Undang-Undang Administrasi Hindia yang mempertegas pemisahan orang Eropa Indonesia dari komponen masyarakat Indonesia lainnya. Ironisnya, walaupun undang-undang ini memasukkan kaum Eurasia ke dalam kelompok orang Eropa, tetapi mempertegas pula segregasi di dalam kalangan Europeanen dan secara tidak langsung merugikan kalangan campuran. Hal ini terjadi karena mulai berdatangannya orang-orang dari Eropa, terutama Belanda, untuk berusaha. Akibatnya, kalangan Totok atau orang Eropa Indonesia yang bukan campuran, mulai meningkat proporsinya dibandingkan kalangan campuran. Orang keturunan campuran, pada masa inilah istilah Indo seringkali dianggap lebih rendah oleh orang Eropa Totok meskipun mereka dapat memiliki hak, privilege, dan kewajiban yang sama apabila ayahnya mengakuinya sebagai orang Eropa. Sesuai aturan yang berlaku masa itu pula, Europeanen tidak dapat memiliki lahan secara pribadi, tetapi dapat menyewa dari orang pribumi. Di sisi lain, kaum Indo menurut aturan dibayar per jamnya lebih rendah daripada orang Totok dan Trekkers karena memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Hal ini pun memunculkan ketidakpuasan di kalangan Indo. Gerakan liberalisme membuat banyak orang Eropa Indonesia mulai berasosiasi menurut ideologi, dan pada abad ke-20 menjadi pembangkit gerakan nasionalisme di Hindia Belanda. Secara politis, orang Eropa Indonesia pada awal abad ke-20 terpecah menjadi dua kelompok, mereka yang tetap ingin mempertahankan hubungan penuh dengan Belanda, kolonial, dan mereka yang memiliki aspirasi otonomi. Sejumlah orang Eropa dan Indo jelas-jelas mendukung Budi Oetomo, organisasi pergerakan bercorak nasionalis pertama. Orang-orang Indo maupun Totok pun mulai terkonsolidasi. Pada tahun 1912 dibentuk Indische Partij atau IP oleh E.V. Doesdekker dengan dukungan banyak orang Eropa dengan tujuan kemerdekaan penuh bagi Hindia Belanda. Organisasi radikal ini dibungkam setahun kemudian oleh pemerintahan Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg karena dianggap membahayakan koloni. Kalangan orang Indo mayoritas yang pro-Belanda kemudian mendirikan pula organisasi untuk menandingi radikalisme IP, yaitu Indo-Europees Verbond atau IEV, pada tahun 1919 oleh Karel Zaalberg. IEV sangat didukung oleh pemerintah koloni dan segera menjadi fraksi dominan dalam Volksraad yang sudah berdiri pada tahun 1916. Pada tahun 1930 diketahui terdapat 246.000 orang Eropa Indonesia, termasuk Indo. Jumlah ini mencakup sekitar 0,4% dari total 60,7 juta penduduk Hindia Belanda. Dari jumlah itu, 87% berkewarganegaraan Belanda. Seperempat dari warga negara Belanda ini lahir di Belanda. Masa suram, pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1939 hingga 1950. Sejak masa ini mulai terjadi emigrasi besar-besaran orang Eropa Indonesia keluar Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, orang Indo mengalami masa yang suram, baik yang tinggal di Eropa maupun Asia. Di Eropa, Jerman Nazi menduduki banyak negara dan memusuhi mereka yang bukan Arya asli atau Eropa asli. Selama Perang Dunia Kedua, koloni Eropa di Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda, diserang dan dianeksasi oleh Kekaisaran Jepang. Tentara Jepang memperlakukan penduduk jajahannya dengan kejam, terlebih-lebih orang-orang dari Eropa, termasuk Indo. Semua orang Eropa asli dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Jepang, sementara orang Indo yang dapat membuktikan hubungan kekerabatan dengan pribumi dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu. Anak laki-laki berusia 15 tahun ke atas dipisahkan dari ibunya dan dimasukkan ke dalam kamp bersama dengan laki-laki dewasa. Sementara itu, perempuan diasingkan bersama anak-anak di kamp perempuan. Semua laki-laki usia kerja dipaksa kerja tanpa dibayar oleh Jepang. Banyak di antara mereka yang dapat melarikan diri, pergi ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada karena mereka dapat diterima sebagai pelarian perang. Situasi sangat sulit dialami oleh mereka yang terkait dengan Jerman. Di periode awal 1939 hingga 1942 mereka ditangkapi oleh pemerintah Hindia Belanda dan diusir. Walter Spies, seorang seniman terkenal, menjadi korban pada masa ini. Situasi agak membaik tetapi tetap buruk ketika Jepang masuk. Mereka dibebaskan, karena yang ditangkapi kemudian adalah orang-orang dari negara sekutu, seperti Belanda, Inggris atau Prancis, namun menjadi sasaran salah tangkap karena penampilan yang sama. Akibatnya banyak yang memilih keluar dari Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia dan diaspora 1945 hingga 1965. Perlawanan Indonesia terhadap Belanda yang mencoba menguasai Indonesia kembali menimbulkan perasaan permusuhan di kalangan pribumi Indonesia terhadap mereka yang pro-Belanda.
Mereka mencurigai siapa saja yang menyerupai orang Eropa, termasuk semua orang kulit putih dianggap pro-Belanda atau yang mendukung penjajahan kembali. Orang Indo yang kebanyakan ingin kembali ke Belanda, merasa takut dan banyak yang melarikan diri ke koloni jajahan Inggris di Malaysia dan Singapura. Pada periode 1945 hingga 1946, terjadi gelombang kekerasan kepada orang Indo oleh kelompok pemuda yang dikenal sebagai periode bersiap. Diperkirakan sekitar 20.000 orang Indo tewas dalam kejadian ini, dan menurut beberapa sejarawan, dapat dikatakan sebagai genosida. Setelah 1949, Belanda membuka gelombang repatriasi warga Eropa Indonesia ke Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949 memicu peningkatan jumlah repatriat. Tidak mudah bagi banyak orang Eropa Indonesia untuk hidup di Belanda karena terjadi penolakan oleh sebagian warga Belanda yang merasa tersaingi dalam pencarian lapangan pekerjaan. Akibatnya banyak dari mereka yang kemudian kembali beremigrasi ke negara ketiga, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, atau Kanada. Antara tahun 1945 dan 1965 diperkirakan terdapat 300.000 orang Belanda, Indo, ataupun orang Indonesia yang memilih pergi atau kembali ke Belanda. Migrasi ini terjadi secara bergelombang. Banyak di antara mereka belum pernah ke Belanda sama sekali. Paling tidak terjadi migrasi dalam 5 tahap. Tahap pertama, 1945 hingga 1950. Setelah penyerahan Jepang, sekitar 100.000 orang tawanan dibebaskan Jepang dan dipulangkan ke Belanda, meskipun sejumlah orang memilih bertahan di Indonesia dan mengalami masa sulit selama Perang Kemerdekaan. Tahap kedua, 1950 hingga 1957. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, sejumlah tentara dan pegawai pemerintahan Belanda dipulangkan, setelah diminta memilih. Di antara mereka banyak orang-orang bekas KNIL, yang terdiri dari 4.000 orang Maluku dan juga tentara Belanda asal Afrika. Dengan jumlah total tidak diketahui. Proses ini menyulut terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Tahap ketiga, 1957 hingga 1958. Setelah New Guinea Question, sekitar 20.000 orang dipulangkan dari Papua ke Belanda. Tahap keempat, 1962. Setelah Belanda diharuskan meninggalkan Papua dan Papua diserahkan kepada UNTEA, sekitar 14.000 personal Belanda dipulangkan. Pada masa UNTEA pula terjadi emigrasi sekitar 500 orang Papua ke Belanda. Tahap kelima, 1957 hingga 1964. Setelah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62, tahun 1958, yang memaksa orang-orang Eropa Indonesia harus memilih kewarganegaraan. Jika ingin menetap mereka harus melalui proses naturalisasi, dan jika ingin tetap sebagai orang Belanda, Europeans, mereka harus meninggalkan Indonesia. Pada masa ini juga banyak terjadi emigrasi dari orang-orang keturunan asing yang tidak ingin menjadi warga negara Indonesia. Peninggalan budaya kaum Indo sebelum era diaspora, sangat banyak kita ketemui saat ini, dengan berbagai macam latar belakang sejarahnya. Kaum Indo memiliki ciri-ciri budaya percampuran dari kebudayaan Barat, Eropa, dan kebudayaan Timur, Indonesia atau Tionghoa. Percampuran budaya ini sedikit banyak berkaitan dengan derajat, ketercampuran, rasial masing-masing individu dan latar belakang etnis keluarga mereka. Hal ini membuat kelompok ini sukar didefinisikan, bahkan oleh anggotanya sendiri, sehingga mereka sulit menyatukan diri sebagai satu kekuatan politik. Situasi ini menjadi bencana bagi mereka ketika terjadi Perang Pasifik dan masa-masa awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Kaum Eurasia mendominasi penampilan fisik kelompok etnik ini. Sensus penduduk tahun 1930 menunjukkan bahwa sekitar 75% golongan Europeanen memiliki garis keturunan campuran. Sisanya adalah orang Eropa totok, murni, serta orang kelompok etnik lain yang dianggap layak sebagai anggota golongan legal ini. Kerumitan latar belakang rasial ini membentuk suatu rentang fenotipe atau penampilan luar yang luas, meskipun tidak semua anggota golongan orang Eropa mengidentifikasi diri sebagai etnik Indo, terutama dari kalangan trekkers atau ekspatriat. Muncul kemudian berbagai istilah untuk menyebutkan derajat kepekatan warna kulit, seperti coffee matmel atau kopi susu, quart over 6 atau waktu pukul 6:4, half 7 atau waktu pukul 6:30, bijna 7 uur atau waktu hampir pukul 7, hingga zozwart els midskoen atau segelap warna sepatuku yang paling kelam. Dikenal pula di masyarakat julukan yang berkesan merendahkan, seperti sinyo atau noni, diberikan kepada anak-anak Indo. Oleh masyarakat pribumi julukan ini diperluas bagi sebutan semua anak-anak golongan kulit putih. Di kalangan Indo telah umum diketahui, semakin tinggi derajat keeropaan seseorang,
semakin tinggi derajat sosialnya. Maka tidak mengherankan bahwa sebagian besar berusaha mengidentifikasi diri sebagai orang Eropa. Kaum perempuannya bercita-cita untuk menikah dengan orang Eropa. Aspek budaya lokal dianggap lebih rendah, atau kasar pada masa itu. Stratifikasi sosial bernuansa rasis ini sedikit banyak muncul dari asal-usul orang Indo, yang kebanyakan adalah keturunan dari kebiasaan pergundikan meluas di kalangan pria Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 akibat kurangnya perempuan Eropa. Orang-orang mestizo dianggap sebagai keturunan hubungan gelap. Kebanyakan mereka dibesarkan oleh ibu mereka dalam tradisi lokal, sehingga pendidikannya dianggap kurang, juga dalam kemampuan berbahasa Belandanya. VOC, sebagai penguasa, tampaknya juga tidak terlalu peduli dengan situasi ini. Namun justru masuknya unsur budaya lokal yang menjadi pembeda mereka dan orang Belanda pendatang, bahkan masih dipertahankan hingga akhir abad ke-20. Kaum Indo digunakan oleh penjajahan Belanda sebagai penyangga kultural agar tidak terjadi pergesekan yang menyebabkan kekacauan politik. Nasib yang sama dialami oleh kaum Tionghoa Indonesia, yang menjadi bemper ekonomi jajahan. Mereka dipandang rendah oleh kaum Belanda Totok, tetapi juga memandang rendah kalangan pribumi yang dianggap tidak cakap dan malas. Orang Belanda Totok memiliki ejekan bagi orang Indo. Kata Indo dianggap sebagai singkatan dari indolent atau pemalas. Orang Eropa Totok secara sosial dan legal berposisi lebih tinggi daripada mereka yang berketurunan campuran. Walaupun pada beberapa hal mereka berbaur karena orientasi budaya yang sama, dalam banyak hal lainnya, seperti makanan dan kecenderungan estetik, kedua kelompok ini cukup berbeda. Hal ini terlihat nyata ketika terjadi diaspora orang Eropa Indonesia ke Belanda seusai Perang Dunia Kedua. Orang Belanda banyak yang tidak siap menerima kehadiran orang-orang Indo sehingga sebagian dari mereka beremigrasi ke negara ketiga, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, atau Selandia Baru. Garis politik sebagian besar kalangan Eropa Indonesia masa penjajahan cenderung pada status quo, mereka menghendaki kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Hal ini dilatar belakangi oleh kecenderungan sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, ada sebagian kecil yang menghendaki pemerintahan sendiri. Kelompok terakhir inilah yang menjadi salah satu inti pergerakan kemerdekaan Indonesia. Indis Cebon, 1899, dan Insulinde dapat dianggap mewakili kelompok yang pro-pemerintahan sendiri, tidak di bawah Belanda. Sementara itu, Indo-Europese Verbond atau IEV, 1919, dapat dianggap sebagai organisasi kaum Indo yang berorientasi ke Belanda. Partai Hindia, Indische Partij, 1911, dapat dianggap sebagai artikulasi politik paling radikal mereka pada awal abad ke-20, karena organisasi inilah yang pertama kali terang-terangan menyatakan ide pro-independen, pemerintahan sendiri untuk Indiars. Sayang sekali bahwa organisasi ini kurang mendapat banyak dukungan dan berumur pendek karena segera dibungkam pemerintah kolonial. Hubungan yang intens dengan budaya lokal banyak membawa pengaruh kultural dalam kehidupan masyarakat Eropa Indonesia, dan sebaliknya. Van der Veer, 1968, membahas banyak kebiasaan, customs, kalangan Indo. Ciri khas yang utama adalah hubungan kekeluargaan yang kuat. Orang Indo gemar berburu, juga berlatih pencaksilat, terutama dari kalangan yang akrab dengan masyarakat lokal, dan bermain layang-layang laga. Kebanyakan dari mereka adalah penganut agama Kristen, namun mempercayai pula berbagai tahyul lokal dan juga mempraktikkan selamatan atau penduri untuk memperingati suatu tahapan kehidupan. Kalangan Indo pauper adalah mereka yang hidup dengan kalangan pribumi, bahkan mengenal guna-guna. Bahasa yang digunakan oleh kalangan Indo pada masa VOC adalah bahasa Pidgin Portugis yang bercampur dengan bahasa Melayu pasar. Hal ini diketahui dari suatu catatan seminari dari paruh kedua abad ke-18. Masuknya imigran dan pekerja perkebunan dari Belanda pada abad ke-19 mendorong menguatnya pemakaian bahasa Belanda, namun terjadi banyak pelanggaran gramatika oleh mereka, seperti pengalihan fonem, pencampuran dengan kata-kata atau struktur bahasa Melayu, dan pengabaian gender kata. Meningkatnya kesadaran politik akan etnik ini bahkan mendorong tokoh Indo, Ploegman, untuk menjadikan bahasa Belanda varian Indische ini sebagai bahasa yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam kehidupan budaya sehari-hari. Orang Indo dikenal berbakat di bidang seni musik dan seni pertunjukan. Dalam seni musik orientasi ke musik barat cukup kental, bahkan boleh dikatakan kalangan Indo kelas menengah dan bawah adalah duta musik barat bagi masyarakat non-Eropa di Hindia Belanda atau Indonesia. Bentuk musik keroncong, berakar dari musik Portugis, dilestarikan oleh kaum Indo dan memperoleh gaung yang kuat di seluruh lapisan masyarakat di awal abad ke-20 melalui pertunjukan sandiwara komedi Istanbul. Komedi Istanbul diperkenalkan oleh August Mahiu, seorang Indo yang menghimpun beberapa orang Indo lainnya untuk menyelenggarakan teater hibrida,
bergaya Eropa tetapi dengan kostum ala Timur Tengah. Pertunjukan ini populer di semua kalangan masyarakat, bawah, Hindia Belanda, dan melahirkan berbagai epigon yang juga kemudian populer. Kalangan Indo juga kemudian yang memperkenalkan musik jazz di Hindia Belanda. Jack Lesmana, seorang Indo yang menjadi tokoh utama jazz Indonesia, telah mengenal bentuk musik ini sejak masa kecilnya. Pada masa popularitas rock and roll, orang-orang Indo juga menjadi motornya. Kebijakan anti-Barat Soekarno membuat musik ini berhenti berkembang di Indonesia, tetapi tetap berkembang di Eropa, seiring dengan diaspora kaum Indo. The Tielman Brothers adalah grup musik yang paling menonjol dari kalangan Indo dan sangat populer di Eropa. Semenjak Orde Baru, orang Eropa Indonesia di Indonesia hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari penduduk Indonesia. Peraturan imigrasi yang ketat, praktis tidak memungkinkan masuknya orang Eropa ke Indonesia tanpa melalui naturalisasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Secara kultural mereka biasanya terserap ke dalam kultur kosmopolitan Jakarta, atau kultur lokal tempat mereka tinggal. Mereka dapat dikatakan bukan merupakan subkultur yang khas di Indonesia. Keadaan yang agak berbeda terjadi di Belanda. Badan Statistik Belanda, CBS, pada tahun 1990 mencatat 472.600 orang penduduk Belanda memiliki keturunan Indonesia, 187.700 diantaranya lahir di Hindia Belanda atau Indonesia. Menurut laporan demografi tahun 2003, pada tahun 2001 tercatat 458.000 orang yang merupakan generasi pertama dan kedua keturunan Hindia Belanda. Di Belanda, mereka merupakan kelompok minoritas yang signifikan dan memiliki kekhasan budaya tersendiri. Secara statistik mereka masih dipisahkan dan dianggap sebagai kelompok minoritas terbesar, sekaligus sebagai kelompok minoritas yang paling terintegrasi. Keturunan Eropa Indonesia juga tersebar di seluruh dunia, baik langsung dari Indonesia ataupun dari Belanda. Banyak di antara mereka tinggal di Amerika Serikat, Kanada, atau Inggris. Beberapa di antaranya menjadi orang yang cukup terkemuka. Banyak kalangan memperkirakan bahwa Eropa Indonesia sebagai etnik dengan ciri-ciri khas tersendiri akan menghilang, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Penyebab yang paling jelas adalah karena tidak ada lagi dorongan untuk menjaga warisan gaya hidup mereka. Kalangan muda pada umumnya cenderung menyerap budaya Barat, yang memang sejak awal menjadi orientasi mayoritas orang Indo. Di Indonesia, kultur Indo memudar karena kalangan generasi muda telah menjadi bagian utuh dari masyarakat modern Indonesia, bahkan dapat dikatakan sedikit banyak turut membentuk budaya khas Indonesia. Tokoh kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir, pernah menyinggung nasib orang Indo di Indonesia pasca kemerdekaan. Posisi kaum Indo dalam masyarakat kolonial kita ini telah berubah. Seiring berjalannya waktu, kaum Indo secara perlahan-lahan menjadi orang Indonesia, atau dapat pula dikatakan bahwa orang Indonesia secara bertahap mencapai taraf yang sama dengan orang Indo. Perubahan yang terjadi dalam proses transformasi di dalam masyarakat kita ini pertama-tama menempatkan kaum Indo dalam posisi yang menguntungkan, dan sekarang proses yang sama mengambil keuntungan itu. Bahkan jika mereka mempertahankan status keeropaan mereka berdasarkan hukum, mereka tetap akan sejajar dengan orang Indonesia, karena semakin lama akan lebih banyak orang Indonesia yang terdidik daripada orang Indo. Posisi yang menguntungkan mereka kehilangan landasan sosialnya, dan sebagai hasilnya posisi itu akan lenyap. Jadi ini adalah alasan kenapa saat ini PSSI melakukan program naturalisasi besar-besaran, selain untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dan karena hubungan politik, perdagangan, dan budaya selama 300 tahun. Banyak warga Belanda atau negara Eropa lainnya yang memiliki keturunan Indonesia. Di Belanda sendiri diperkirakan sekarang terdapat sekitar 500.000 orang yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia, terutama berdasarkan keturunan, dan menjadi satu kelompok minoritas terbesar dalam kelompok Indische Nederlanders atau orang Indo di Belanda. Selain di Belanda dan Eropa, warga keturunan Indonesia juga terdapat di negara Malaysia. Di Malaysia sendiri banyak warganya yang memiliki garis keturunan dari Indonesia. Seperti Raja-Raja Johor dan Selangor yang memiliki keturunan Bugis, sementara pemimpin dan masyarakat Negeri Sembilan merupakan para perantau asal Minangkabau. Secara adat, Negeri Sembilan merupakan salah satu bagian dari wilayah Minangkabau. Sementara warga negara Suriname keturunan Indonesia adalah keturunan dari tenaga kerja perkebunan yang didatangkan dari Pulau Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami kali ini. Semoga kalian dapat terhibur serta bisa menambah wawasan kalian akan sejarah yang ada. Komen di bawah jika kalian ingin menambahkan informasi dari cerita sejarah yang kita bagikan tadi. Jangan lupa untuk tekan like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita yang akan kita bagikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.